Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih Pak, Bapak berikan kesempatan waktu untuk saya nih Pak wawancarai Bapak. Jadi begini Pak, dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang nih Pak, atau yang saya jalani sekarang ini Pak, kami ada tugas demonstrasi kontekstual termasuk modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadinya tugasnya itu Pak mewawancarai minimal 2-3 kepala sekolah terkait bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah Bapak atau Ibu yang kami wawancarai tersebut Pak. Saya meminta izin nih Pak ya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Dan mohon izin juga nih Pak, hasil percakapan kita ini direkam, apakah Bapak tidak keberatan Pak? Tidak apa-apa, lanjut. Terima kasih ya Pak. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah kita di SMK Negeri 4 Pekanbaru ini pas dihadapkan dengan mengambil suatu keputusan terhadap situasi-situasi atau kasus-kasus yang untuk mengambil keputusannya itu dilema bagi Bapak gitu. Ada yang berhubungan dengan dilema etika maupun yang bujukan moral. Terima kasih Mbak Pi. Jadi untuk kasus-kasus yang dilema etika bukan moral itu bisa melihat ada 2 kasus sebetulnya, langsung 2 kasus. Itu masalah kasus yang berhubungan dengan akreditasi sekolah. Di sekolah ini yang berpengaruh pertama adalah untuk kepala pustaka dan kepala tata usaha. Jadi 2 kasus itu yang memang selama ini harus dilema kita ngambil keputusan. Dalam beberapa waktu yang dekat ini ada 2 kasus itu yang merupakan yang bagi Bapak termasuk dilema dalam membuat keputusannya Pak ya. Nah dari 2 kasus yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moralnya Pak? Jadi memang masalah rujukan moral, etika juga dan nilai-nilai dilema kebajikan ya. Iya. Jadi untuk kasus yang 2 ini memang yang pertama masalah pustaka dan tata usaha. Karena di dalam Sispena aplikasi pustaka itu, kepala pustaka itu dia berpendidikan S1. Sementara selama ini yang mengelola pustaka adalah guru kita yang pendidikannya S2. Dan guru kita ini bekerja sudah bagus selama ini, hasil kerjanya bagus, sudah banyak kemajuan pustaka untuk guru kita ini. Tapi sampai ke peraturan yang baru, kalau dia pendidikan S2 itu di aplikasi nilai itu 1. Kalau dia pendidikan S1 maka nilainya 4. Untuk poin akreditasi. Akreditasi. Begitu juga dengan tata usaha. Selama ini kepala tata usaha itu adalah tamat SMA. Kalau dia tamat SMA nilainya 1, tapi kalau dia S1 maka nilainya menjadi 4. Untuk 2 kasus ini, sekolah harus mengambil kebijakan, kepala sekolah harus mengambil kebijakan. Itu Ebi. Jadi Bapak menjadi dilema bagi Bapak ya, sementara yang satu ini ke akreditasi sekolah, yang di sisi lain mungkin rasa peduli Bapak sama guru yang sudah menduduki itu padahal kerjanya sudah bagus. Jadi bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan untuk kasus yang tadi, sementara mempunyai kepentingan sama-sama benar Pak, dan mengandung nilai-nilai kebajikan juga semua keduanya. Yang satu terhadap sekolah, yang satu terhadap empati atau simpati sama gurunya. Betul. Jadi memang 2 kasusnya dilema sebetulnya. Yang satu kita harus menjalankan aturan, wajib kita laksanakan BP, itu wajib kita laksanakan. Kalau kita tidak laksanakan kita salah, karena sudah ada di aplikasi sekolah. Yang satu lagi memang dilema itu adalah kalau kita ganti tadi dan saya melihat selama ini guru bersangkutan sudah bekerja maksimal, sudah memberikan hasil maksimal terhadap tata usaha dan pustaka, tapi begitu datang kebijakan mereka harus diganti. Jadi ini dilema, tapi bagaimanapun ini harus dilakukan penggantian. Dalam penggantian itu kita tidak semerta-merta juga langsung menggantikan orang itu. Berarti tadi keputusan Bapak mengganti kepala perpustakaan dan kepala tata usaha sesuai dengan kriteria di aturan yang ada di akreditasi sekolah ya Pak ya. Nah untuk mengambil keputusan itu bagaimana langkah-langkah
prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan gitu? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengganti yang dua ini, sebelum penggantian saya memanggil guru yang bersangkutan. Kita panggil kepala pustakanya, kita panggil kepala TU-nya 4 mata, kita jelaskan ini regulasi yang ada, yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti kalau saya tidak memanggil yang bersangkutan, ada persepsi, ada pandangan guru bersangkutan bahwa kepala sekolah itu semena-mena saja mengganti beliau. Tapi setelah kita jelaskan, terutama saya sampaikan, saya mengganti ibu ini bukan karena ibu tidak berprestasi. Saya mengakui, saya memberi penghargaan, memberikan reward terhadap prestasi ibu selama ini, dan memang sudah nampak di tata usaha di pustaka itu. Jadi setelah saya berikan pengertian, berikan masukan, pengarahan-pengarahan kepada yang bersangkutan, akhirnya bersangkutan bisa mengerti dan bisa menerima. Tapi kalau kita nanti langsung mengganti begitu saja tanpa memberi pemahaman kepada yang bersangkutan, nanti setelah diganti timbul persepsi yang tidak baik dengan kepala sekolah. Asal ganti bapak nih, padahal dia memang kerjanya bagus, menurut kepala sekolah juga bagus. Ini dilema juga sebetulnya, tapi dilema itu kan kita mencari yang kita pikir. Saya panggil yang bersangkutan, yang kita pikirkan adalah lembaga kita ini. Saya fokus kepada lembaga sekolah kita ini, bukan fokus kepada persona-persona. Kalau saya pertahankan ibu, berarti saya tidak memikirkan lembaga sekolah ini untuk akreditasi. Jadi itulah ibu tuh yang bersangkutan juga sudah paham dengan penjelasan daripada saya itu dan mengerti. Kalau begitu sarannya silakan aja Pak. Jadi inti saya bilang, saya mengambil keputusan ini, orientasi saya adalah menyelamatkan lembaga ini, bukan persona-persona. Jadi mohon ibu mengerti dengan kebijakan saya ambil itu. Alhamdulillah yang bersangkutan mengerti dan bisa menerima sampai sekarang, tidak ada masalah, berjalan normal. Jadi intinya Bapak mengambil keputusan lebih memikirkan nilai-nilai kebajikan untuk untuk banyak orang, bukan hanya personel yang 2 tadi kan. Dan untuk Bapak Ibu yang selama ini menjabat itu dilakukan komunikasi. Untuk menjelaskan hal tersebut. Dalam mengambil keputusan itu Pak ya selama ini, apa yang merupakan tantangan bagi Bapak, terutama dalam mengambil keputusan yang termasuk dilema etika nih Pak, yang menjadi tantangan bagi Bapak gitu? Bagi tantangan untuk 2 kasus ini memang dilema, Bepi kan. Satu sisi sampaikan tadi, yang sudah menduduki jabatan selama ini mereka orang-orang bagus, mereka punya prestasi, hasil kerjanya nampak. Tapi untuk datang aturan regulasi mereka harus diganti. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu, atau di tempat saat itu, atau waktu saat itu, atau Bapak memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya Pak? Kemudian bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan kalau Bapak ada jadwal khusus untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus yang berupa dilema etika itu Pak? Terima kasih Bepi. Untuk kasus yang dengan kebajikan tadi, kita untuk mengambil keputusan tentu dengan pikiran yang jernih, dengan tenang, tidak semena-mena, tidak langsung kita di tempat. Jadi saya buat jadwal untuk memanggil yang bersangkutan, kepala pustaka dipanggil hari ini, kepala tata usaha dipanggil hari ini, sehingga kita perlu waktu yang cukup lama untuk memberikan pemahaman sama kawan-kawan itu. Untuk memutuskan itu. Kan itu. Kalau kita langsung di tempat nanti takut tidak bagus jadinya kan. Jadi itu saya lakukan memang terjadwal masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian untuk mengambil keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang bisa membantu Bapak mempermudah dalam mengambil keputusan yang termasuk kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Gitu. Jadi untuk mengambil keputusan ini memang saya di sekolah BLP tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi saya ngambil keputusan bukan hanya one man show istilahnya kan, satu orang, tapi kalau sebuah hal-hal bersifat dilema ini, kalau kita mengambil sendiri keputusan tanpa membawa kawan-kawan lain guru di sekolah, nanti tidak maksimal hasilnya dan tidak mengenakan yang guru bersangkutan. Tapi untuk hal yang satu ini memang dalam mengambil keputusan
kita mengganti nih kan. Saya konsultasi dengan terutama wakil kepala sekolah yang pembantu dekat itu pertama kan, juga kawan-kawan lain yang di sekolah ini dianggap bisa memberikan saran dan saran untuk kasus-kasus ini. Jadi intinya saya itu sebelum mengambil keputusan meminta bantuan, minta dorongan, minta masukan dari kawan-kawan lain, gimana kasus ini bisa berjalan dengan baik. Itu caranya lebih. Jadi bukan diputuskan sendiri, tapi minta pertimbangan dan masukan dari kawan-kawan lain di sekolah ini yang memang selama kita bisa mengambil masukan dari mereka. Baiklah Pak, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ya Wepi. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi tentang pengambilan keputusan yang berupa kasus-kasus dilema etika tadi ya Pak, yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira menurut Bapak nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang termasuk kasus-kasus dilema etika tadi Pak gitu? Yang pertama perhatikan dulu untuk mengambil keputusan ini, kita dulu harus melihat regulasi. Inti itu. Kita harus paham dengan regulasi dulu. Jangan kita nanti ngambil keputusan tapi melawan regulasi yang ada. Tapi kalau kita ngambil keputusan memang ada regulasinya, ada ketentuannya, apapun yang kita ambilnya tidak ada akan menjadi permasalahan. Tapi kalau kita ngambil keputusan tidak ada aturannya, tidak ada latar belakang, tidak ada dasar hukumnya, itu tidak bisa. Contoh kasus kita yang kita bicarakan tadi kan, mengapa saya ngambil keputusan itu? Karena ada regulasi yang mengatur seperti itu. Bapak lebih cenderung ke regulasi, regulasi. atau aturan yang ada Pak ya. Jadi terima kasih Pak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan tadi Pak. Mudah-mudahan saya lebih memahami lagi bagaimana cara pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin ini gitu Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Sama Pepi, semoga sukses sebagai guru penggerak. Terima kasih Pak. Pak, mohon pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tazah Melia. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabarnya Tazah? Alhamdulillah sehat. Bunda apa kabar? Alhamdulillah juga sehat Tazah. Nah sebelumnya nih saya terima kasih banyak nih Tazah. Tazah sudah mau meluangkan waktu dan memberikan bantuan kepada saya hari ini ya, meluangkan waktu Tazah di tengah kesibukan Tazah mungkin mengurus ataupun kegiatan-kegiatan lain di MI ini ya Tazah ya. Sebelumnya nih Tazah, saya saat ini kan lagi menjalani kegiatan program pelatihan guru penggerak. Jadi salah satu tugas kami itu Tazah yaitu mewawancarai minimal 2 sampai 3 kepala sekolah terkait modul sekarang ini yang kami pelajari, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi tugas ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tersebut. Jadi nanti saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tazah terkait tugas kami tersebut. Apakah Tazah bersedia Tazah? Insyaallah bersedia Bunda. Kemudian juga Tazah mohon izin Tazah kalau percakapan kita direkam, apakah Tazah keberatan? Enggak apa-apa. Mohon maaf suara saya serak ya. Ya nggak apa-apa Tazah. Terima kasih ya Tazah sebelumnya. Sama-sama Bunda. Ini Tazah selama Tazah menjabat ya sebagai kepala MI Tahfiz Cendekia ini, tentu Tazah selalu menghadapi situasi-situasi yang mengharuskan Tazah sebagai pimpinan mengambil keputusan. Mungkin ada kalanya mengambil keputusan itu di antara 2 keputusan yang sama-sama penting atau yang mempunyai nilai kebajikan di situ. Apakah Tazah selama menjabat sebagai pimpinan MI ini Tazah pernah mengalami hal tersebut Tazah? Mungkin kebetulan sering dialami ya. Dalam beberapa kesempatan kadang-kala memang setiap aspek itu kan Bun sama-sama penting gitu.
Kalau dilema tuh otomatis sebagai seorang pimpinan sering Bunda. Nah, selama ini bagaimana Tazah dapat mengidentifikasi situasi atau kasus-kasus yang mengharuskan Tazah mengambil keputusan? Apakah situasi tersebut atau kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral, Tazah? Mungkin gini Bun, kalau yang dilema moral selama saya memimpin saya belum pernah mengalami gitu kan, karena saya jalankan sesuatu itu memang sesuai jurnalis SOP. Jika nggak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan pemerintah, saya nggak melaksanakan. Jadi alhamdulillah selama saya memimpin saya tidak pernah mengalami dilema moral, karena saya juga tidak pernah yang bujukan moral ya. Iya, nggak pernah, karena saya ketika sudah diajak seperti itu saya langsung skip gitu kan Bun. Kemudian yang untuk dilema etika ini memang ini sering dialami selama saya memimpin, karena mungkin kedua pilihan itu sama-sama benar. Terima kasih ya jawabannya Tazah. Jadi tadi Tazah menyampaikan untuk kasus-kasus yang berupa bujukan moral, Tazah belum pernah mengalami pengambilan keputusan yang termasuk bujukan moral ya selama Tazah memimpin MI ini ya Tazah ya. Tapi yang sering itu dilema etika. Nah, bagaimana selama ini Tazah menjalankan untuk mengambil keputusan di MI yang Tazah pimpin ini ya, yang terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika tadi Tazah. Nah, di antara keputusan yang mau diambil itu kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dua keputusan tersebut? Kalau saya lebih mengidentifikasi dulu Bunda, untuk kemaslahatan. Saya lihat semua komponen kemaslahatan untuk siswa apa, saya identifikasi, saya uraikan apakah lebih banyak kemaslahatannya atau tidaknya. Setelah saya temukan kemaslahatan untuk siswa, saya identifikasi lagi kemaslahatan bagi orang tua, saya identifikasi apa saja, saya jabarkan lagi. Kemudian setelah itu, setelah saya dapatkan komponen kemaslahatan untuk siswa dan orang tua siswa, saya berusaha lagi melihat kemaslahatan bagi para majelis guru. Saya identifikasi, setelah dapat, saya lihat lagi kemaslahatan untuk madrasah. Setelah saya dapatkan, saya lihat pula kemaslahatan untuk yayasan. Setelah semua item itu saya identifikasi, maka saya akan mendapatkan benang merahnya keputusan apa yang terbaik untuk saya putuskan gitu Bun. Baiklah Tazah. Nah, untuk langkah-langkahnya nih Tazah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Tazah lakukan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang berupa dilema etika tersebut Tazah? Mungkin dilema etika ini saya angkatlah kasus tentang pelaksanaan wisuda tahfiz ya. Ini kan merupakan program rutin, awalnya program rutin 1 semester. Akhirnya saya berpikir karena wisuda ini kan membutuhkan anggaran ya Bun ya. Jika diadakan sekali semester, mungkin orang tua setiap semester mengeluarkan anggaran untuk wisuda. Maka saya rapatkan dengan manajemen, dengan majelis guru, saya minta pendapat mereka berbicara, lalu saya juga utarakan pendapat saya. Nah, mereka mendengarkan, menjabarkan, akhirnya disitu diputuskanlah, ternyata supaya orang tua nggak berat mengeluarkan uang, siswa termotivasi, maka idealnya wisuda ini kita adakanlah sekali setahun. Itu didapatkan kesimpulannya. Lalu kami kumpulkan orang tua siswa, kami jabarkanlah gitu kan. Nah, menjabarkan ke orang tua ini memang kami sangat hati-hati karena menyangkut uang. Nah, jadi kami pilihlah keputusan yang bisa diterima orang tua siswa karena menyangkut uang. Nah, ketika kami rapatkan, mungkin orang tua juga merasa berat dengan bayaran yang konsep awalnya kami ingin anak itu terasa khidmatnya wisuda, orang tua sebenarnya mau tapi berat di angka. Nah, orang tua memberikan masukan, kami dari pihak madrasah kan memutuskan kita mengadakan wisuda tahfiz di Islamic Center dengan biaya sekian-sekian. Orang tua setuju karena acaranya wah spektakuler, konsep Melayu, setuju. Tapi ketika sudah melihat angka, syut langsung gitu kan. Akhirnya ada option yang kedua, mungkin di masjid di sebelah pondok pesantren. Cuma konsepnya itu acara tidak spektakuler, tapi kan orang tua tidak berat di anggaran. Nah, di sini saya mungkin tidak langsung memutuskan ke orang tua, tapi berusaha meneduh permasalahan. Intinya benang-benangnya orang tua sebenarnya setuju dari keinginan madrasah, cuma berat di anggaran. Di Islamic Center itu sebenarnya bagus, cuma konsep acara kami berbeda. Yang kami inginkan acara spektakuler. Nah, di sini setelah diidentifikasi
masalah yang ada, saya berusaha menanyakan kesiapan para majelis guru, kesiapan madrasah, kesiapan siswa, psikologi siswa dan orang tua. Ternyata ketika saya ikutkan keputusan orang tua, itu hanya aspek orang tua saja. Tapi ada 3 aspek lagi, aspek siswa, guru, madrasah, yayasan yang menginginkan acaranya. Wah, berarti dari sana tuh keputusan terbaik yang harus saya ambil itu adalah keputusan yang pertama dari madrasah diadakan di Islamic Center. Seperti itu, Bunda. Terima kasih Taza. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang Taza lakukan nanti intinya musyawarah ya Taza, ya, komunikasi. Jadi intinya musyawarah bersama ya Taza. Baiklah Taza. Nah selama ini ya, hal-hal apa saja yang Taza anggap sudah efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Taza? Hal yang efektif ya Bunda ya. Hal yang efektif itu sentral yang karena kan kalau instansi ini Bun, sebagai pemimpin harus ada kita memegang otoritas penuh. Kalau hal-hal yang menyangkut untuk kemaslahatan instansi seperti peraturan, kode etik, SOP, kalau ini saya tidak pernah memusyawarahkan, karena saya langsung menggunakan otoritas saya selaku pimpinan. Tapi kalau yang menyangkut kebersamaan, untuk sosial, untuk perkembangan, ini semuanya saya gunakan sistem demokrasi musyawarah gitu Bunda. Nah, mungkin itu yang saya rasa efektif saya selama ini menjalankannya Bun. Taza mengambil keputusan yang berupa situasi atau dilema etika tadi Taza, pastilah ya Taza, kalau kita mengambil keputusan itu ada saja tantangannya gitu. Nah selama ini apa yang menjadi tantangan bagi Taza dalam pengambilan keputusan yang berupa situasi-situasi atau kasus-kasus dilema etika ini Taza gitu? Banyaknya adanya unsur komponen yang saya pimpin tuh terlalu banyak speak up-nya itu hanya berdasarkan kepentingan pribadi gitu. Sementara saya sebelum memutuskan saya udah beri pandangan kepada mereka. Ini yang diambil keputusan yang diambil pimpinan itu adalah untuk kemaslahatan bersama, udah memandang unsur kepentingan yayasan, madrasah, orang tua siswa, guru semuanya. Tapi orang-orang yang saya inikan tuh mereka lebih kepada kepentingan pribadinya. Kemudian Taza, kalau Taza ya dalam mengambil keputusan berupa kasus atau situasi dilema etika ini, kalau ada kasus itu terjadi, apakah Taza langsung saat itu mengambil keputusannya, atau Taza mempunyai memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu Taza? Kalau saya Bunda, kalau saya mengalami sebuah kasus dilema etika, saya lebih mempending sebuah keputusan. Kakak saya tunda dulu, saya gantung hasil rapat gitu kan, hingga saya bisa berpikir jernih, bisa melihat semua sisi. Saya merenung dulu. Setelah saya tenang, saya akan dekatin orang-orang yang saya akan tanya mereka satu-satu ke ruang saya, alasannya apa, ini alasannya apa ini. Setelah itu saya dapatkan benang merahnya, barulah saya putuskan gitu. Kemudian dalam pengambilan keputusan berupa dilema etika tadi ya Taza, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Taza dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus atau situasi dilema etika ini Taza? Kalau saya sih Bun, terbuka cerita dulu ke suami, karena bagi saya suami itu support system saya gitu kan. Dengan tenang, beliau nanti akan memberikan arahan ke saya. Harusnya ada lakukan langkah gini. Saya renungkan sepertinya benar gitu. Karena setelah itu nanti saya akan panggil komponen-komponen terkait dengan kepala dingin gitu. Setelah saya tahu permasalahan intinya sampai ke akar-akarnya, barulah saya putuskan di sana Bun. Yang sudah Taza sampaikan tadi dalam terkait pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tadi, pembelajaran apa yang Taza bisa petik dari pengalaman Taza mengambil keputusan tersebut Taza? Yang pertama saya paling rasakan tuh kontrol emosi. Terus yang kedua harus bisa berpikir out of the box gitu kan, keluar dari circle itu. Yang ketiga yang pengalaman yang saya rasakan, angka diplomasi, kebijaksanaan kita gitu kan. Setelah saya lakukan mediasi, ternyata keputusan yang keluar dari situ berbeda dari apa yang mereka analisa.
tapi yang ada di dalam diri mereka tuh rasa syukur. Karena kami yakin apa yang diputuskan oleh pimpinan kami sudah melalui berbagai macam proses itu yang terbaik, dan dua golongan ini merasakan kemaslahatannya gitu. Baiklah Taza, alhamdulillah nih Taza, ada semua pertanyaan yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah sudah Taza jawab juga Taza. Saya sendiri juga banyak mendapatkan pembelajaran dari perbincangan kita hari ini Taza. Terima kasih banyak Taza atas meluangkan